Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nanda Nur Anissa. Saya dari semester 4 kelas G dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan MPM 2210631100231. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tarbawi, yaitu dengan materi hadis kepemimpinan seorang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Utsman bin Haisami, hadasana Aufun anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'ani Allahu bikalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyama jamali ba'da makidtu ana alhaqu bi ashabil jamali fa uqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amruhum imra'atan, yang artinya dari Utsman bin Hasam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakr berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, yaitu Asbabul Jamal, dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Hadis dari Al-Bukhari. Untuk sanad dan matan, hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Salah satunya itu terdapat dalam Kitabul Fitan. Nah, selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmizi, Musnad At-Tabrani, dan juga Sunan An-Nasa'i. Nah, Imam Al-Bukhari ini meriwayatkan hadis tersebut melalui jalur Utsman bin Hasam yang bersambung sampai sahabat Abu Bakar yang bernama Asti Nafi bin Al-Haris. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Musanna. Nah, untuk redaksi dari matan hadis seperti dari situ, mayoritas merujuk kepada Abu Bakar. Selanjutnya adalah penjelasan hadis. Hadis ini itu merupakan respon atas dilantiknya seorang putri Kisra Persia yang dianggap oleh Nabi Muhammad itu tidak memiliki kemampuan untuk memimpin pemerintahan. Nah, diceritakan bahwa negeri Kisra salah satu bagian dari negeri-negeri Persia yang memiliki seorang raja yang terbunuh dari konflik internal kerajaan. Pembunuh sang raja adalah anak laki-lakinya sendiri. Nah, oleh karena itu, singkat cerita, diputuskanlah untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang raja Kisra. Sayangnya anak perempuan itu tidak memiliki kemampuan dan kurang sukses untuk memimpin kerajaan. Setelah banyak diskusi tentang sebabnya, ada yang menyebut bahwa sebabnya itu tentang inkompetensi, dan ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat dari sang raja Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi Muhammad. Maka dari itu, penolakan Nabi Muhammad ini tidak didasarkan karena dia seorang perempuan, akan tetapi lebih didasarkan kepada ketidakcakapan dari putri tersebut dalam memegang kendali pemerintahan. Selanjutnya ada pendapat para ulama. Pendapat para ulama, khususnya ahli hadis dan ahli fikih, tentang makna riwayat Abu Bakar tersebut.
Nah, para muhadis ini sudah menyepakati bahwa hadis ini sahih. Salah satunya karena telah memenuhi standar Imam Al-Bukhari. Imam At-Tirmizi juga menyebutkan bahwa hadis ini sahih. Nah, melihat terhadap latar belakang hadis tersebut, Ki Haji Hussein Muhammad memaparkan hadis ini jelas hanya untuk diungkapkan dalam kerangka pemberitahuan sebuah informasi yang disampaikan oleh Nabi dan bukan dalam kerangka litigasi hukum. Oleh karena itu, hadis tersebut tidak mempunyai relevansi sebagai landasan hukum fikih untuk melarang seorang perempuan menjadi pemimpin. Nah, kemudian Al-Tabari mempertegas bahwa walaupun hadis tersebut digunakan sebagai dasar hukum, tetapi hanya menyangkut satu masalah khusus. Nah, yaitu perempuan tidak boleh memegang pucuk kepemimpinan tertinggi negara, ataupun perempuan tidak bisa jadi khalifah. Tapi selain itu perempuan bisa menjadi pemimpin. Selanjutnya yaitu tentang nilai pendidikan yang dapat dipetik. Nilai pendidikannya yaitu satu, ada keadilan. Dalam hadis ini kepemimpinan perempuan itu menunjukkan bahwa Islam tidak menghambat perempuan untuk memegang peran kepemimpinan jika mereka memiliki kualitas yang diperlukan sebagai seorang pemimpin. Nah, termasuk yaitu keadilan. Keadilan itu salah satu nilai yang sangat fundamental dalam Islam, dan hadis ini menegaskan bahwa keadilan harus dilandaskan bagi seorang pemimpin, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, yang kedua ada keterbukaan. Hadis ini itu mencerminkan keterbukaan Islam terhadap peran perempuan dalam bidang-bidang yang tradisional atau dianggap sebagai dominannya laki-laki. Hadis ini menjelaskan bahwa perempuan memiliki kemampuan dan potensi untuk memimpin dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam urusan politik. Habis itu kesetaraan. Kesetaraan ini diambil dari kesetaraan gender. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam memimpin dan mengelola urusan masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu kecerdasan emosional. Kepemimpinan perempuan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa pentingnya kecerdasan emosional dalam memimpin. Kecerdasan emosional melibatkan kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Yang terpenting dalam memimpin itu dengan efektif dan menginspirasi orang lain. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.